Shalom, berjumpa kembali bersama GMHK Jemaat Menteng Jakarta dalam program Sekolah Sabat 5 Menit. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap sehat. Judul pelajaran Sekolah Sabat keempat tahun 2024 adalah Tuhan mendengar dan melepaskan. Ayat hafalannya terdapat dalam Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Pelajaran kita minggu ini dimulai dengan fakta bahwa Allah mengenal kita dan mengetahui siapa kita. Apa yang Anda rasakan ketika berhadapan dengan seseorang yang sangat mengenal Anda, mengetahui segala aib Anda dan segala kelemahan, keburukan kita? Mungkin kita bisa aja agak gentar ya, dan salah tingkah mungkin di hadapan orang itu. Namun berbeda dengan Allah kita. Ia mengetahui segala sesuatu tentang kita. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari Dia. Namun justru itu membuat kita merasa tenang. Itu yang dirasakan oleh pemazmur. Dalam Mazmur 91, Raja Daud bermazmur bahwa Allah adalah pelindungnya. Allah mengenal dia dan Allah akan menjaga dia. Allah tidak membiarkan kaki kita goyah. Allah adalah penjaga Israel. Tuhan naungan kita, tempat perlindungan dalam kesengsaraan, pembela dan pembebas. Kembali dalam Mazmur 121, Raja Daud berkata, Tuhanlah penjagaku, Allahku tidak pernah terlelap, matahari dan bulan tidak akan menyakiti kita. Dia akan menjaga kita dari segala kecelakaan. Wow, luar biasa. Ini adalah sebuah janji pemeliharaan yang sempurna dan luar biasa. Mendengarkan kisah tentang ayah atau ibu yang melindungi pasang badan untuk anaknya aja membuat kita merinding. Apalagi Tuhan kita yang jauh lebih mengasihi kita. Tuhan akan pasang badan untuk melindungi kita. Sekarang pertanyaannya, apakah memang orang benar atau orang setia kepada Tuhan itu, yang berlindung kepada Tuhan, tidak akan pernah mengalami hari naas, kecelakaan, penyakit, ditipu orang jahat, atau dikhianati? Jawabannya adalah tidak. Mari kita mengingat saat setan menyalahgunakan ayat dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Setan menyuruh Yesus untuk melompat dari bumbungan atau atas bait suci. Setan katakan, bukankah kalau engkau menjatuhkan dirimu, Allah akan menyuruh malaikat-malaikat menatang kakimu supaya tidak terantuk? Apakah saat itu Yesus melompat? Tidak. Artinya, walaupun ada jaminan perlindungan dari surga, bukan berarti kita menantang bahaya. Seperti tidak menggunakan alat pengaman saat bekerja atau berkendara, tidak hati-hati, ugal-ugalan, tidak waspada terhadap kejahatan, tidak menjaga kesehatan, dan lain-lain. Kita masih akan mengalami hal-hal buruk dalam hidup kita apabila kita lalai atau karena kita adalah korban dari kejahatan. Lalu apakah arti dari jaminan perlindungan yang dimaksud dari ayat-ayat Alkitab Mazmur ini? Artinya yang pertama adalah bahwa perlindungan yang dari surga memang nyata pada saat itu kepada bangsa Israel. Betapa banyaknya perlindungan yang Allah berikan bagi bangsa Israel saat itu sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Sepanjang perjalanan di padang gurun, kemenangan atas bangsa musuh-musuh mereka di Kanaan, dan Raja Daud sendiri secara pribadi benar-benar merasakan bagaimana perlindungan ajaib Tuhan yang diberikan kepadanya terhadap musuh-musuhnya seperti Goliat, Raja Saul, dan raja-raja yang menjadi musuhnya saat itu yang mencelakakan dia. Saya yakin kita semua memiliki pengalaman bagaimana Tuhan
melindungi kita dari bahaya dalam hidup kita. Anda bisa bagikan itu di jam diskusi sekolah Sabat pada hari Sabat ini. Nah, yang kedua adalah saat kita mengalami celaka, apakah berarti Tuhan sedang melepaskan perlindungannya dari kita? Jawabannya tentu saja adalah tidak. Perlindungan Tuhan itu lebih dari sekedar melindungi secara fisik. Tetapi setiap orang yang datang ke hadiratnya, yang dalam buku Mazmur sering digambarkan dengan bait suci, hadirat Tuhan itu adalah bait suci, maka ada jaminan keselamatan, perlindungan dari kematian kekal, ketentraman walau dalam masa sulit. Itulah makna dari perlindungan Tuhan yang sebenarnya. Marilah kita terus mempercayakan kehidupan kita kepada Allah. Baik atau buruk yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap menaikkan puji-pujian dan bermazmur baginya, karena sesungguhnya kasih setianya untuk selama-lamanya. Saksikan terus Sekolah Sabat 5 menit bersama GMHK Jemaat Menteng Jakarta. Sekolah Sabat yang bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.